kami ya Bapa. Semakin hari Kau membawa kami semakin merindukan rumah kediaman-Mu, yaitu Yerusalem surgawi, langit baru dan bumi baru. Karena itulah yang kami rindu-rindukan, sebuah perjalanan rohani sampai ke taman Tuhan. Bertemu dengan Bapa dan Tuhan Yesus, serta orang-orang kudus, murid-murid Tuhan Yesus, para nabi semuanya. Kami bersyukur hari ke-27 Kau membawa kami naik ke Gunung Sinai Worship 40 hari. Kami tetap setia terus, dan Kau penuhi hati kami melimpah dengan hadirat-Mu, dengan suasana surga. Terima kasih ya Bapa. Kami tolak setiap kuasa jahat, roh jahat yang hendak mencuri dan mengambil firman yang akan dibagikan sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan keluar dari ruangan dan pikiran hati kami. Roh Kudus urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap mendengar firman Tuhan bersama saya katakan amin. Hari ini hari ke-27 dan kita tetap setia. Berapa banyak saudara selama 27 hari Gunung Sinai Worship ini, saudara merasakan bahwa hati saudara dipenuhi dengan kelimpahan surga? Rasanya penuh enggak sini? Tolong buka Yohanes 10 ayat 10. Bapak Ibu Saudara, ini yang dirindukan oleh Tuhan. Kita harus menjaga hati kita penuh dengan apa yang Tuhan Yesus sediakan. Kematiannya, kebangkitannya, naik ke surga untuk memberikan semuanya. Jangan sampai hati saudara itu kering, kosong. Nah sekarang kita bisa merasakan toh setiap hari saudara. Dan itu yang dilakukan jemaat mula-mula. Karena menjaga api Pantekosta itu. Api Pentakosta, api Roh Kudus itu harus dijaga. Ya, kalau saudara punya arang itu dikipasi terus. Kalau saudara punya zaman dahulu itu lampu minyak, saudara isi minyak terus. Nah kalau Bapak Ibu Saudara bisa mengerti ini, maka saya yakin Bapak Ibu Saudara menjadi 5 gadis bijaksana. Ketika Tuhan datang siap. Nah masing-masing saudara harus tahu isian. Itu yang sebetulnya gereja Tuhan atau penggembalaan itu di sana. Saudara harus bisa menentukan sendiri. Memang seolah-olah ya tidak ada peraturan di dalam gereja saudara harus tidak. Itu hanya himbauan, hanya mendorong. Tapi bagaimana saudara bisa mengalami yang namanya kelimpahan itu, kepenuhan. Karena kalau saudara kepenuhan, maka Bapak Ibu Saudara akan tahan menghadapi segala tantangan hidup, bahkan pencobaan. Yohanes 10 ayat 10, tolong buka. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Saudara kita ini kecolongan semua. Sebelum kita bertemu Tuhan Yesus ada banyak hal yang dicuri oleh setan. Setan memang kerjanya mencuri damai sejahtera, mencuri. Ingat saudara, sampai hari ini setan itu mencuri terus. Ketika seseorang menemukan Tuhan Yesus, berjumpa dengan Tuhan Yesus, apa yang dicuri itu dikembalikan. Nah Gunung Sinai Worship 40 hari ini mengembalikan semua yang hilang. Nah bagaimana saudara harus menjaga jangan sampai saudara kecolongan, kecurian. Karena ujungnya kalau saudara kecurian, orang kecurian itu kan hilang begitu aja. Tapi saudara tidak merasa.
Satu hari saudara akan dibunuh dan dibinasakan. Memang tujuannya begitu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai apa? Mempunyai hidup. Hidup itu di mana? Apakah saudara tidak punya hidup waktu ketemu Tuhan Yesus? Ya hidup itu. Tapi saudara tidak punya hidup. Karena hidup itu ada di dalam hadirat Tuhan. Manusia tidak akan pernah bisa hidup di luar hadirat Tuhan. Kalau hadirat Tuhan dulu itu ada di bait Allah. Musa membuat bait suci serupa dengan gambar surga. Dan semua umat Tuhan masuk hadirat Tuhan. Dipimpin oleh para imam. Dan Allah hadir menyatakan kehadirannya. Tapi di era perjanjian baru, hadirat Tuhan itu ada di dalam setiap hati orang percaya. Setiap hati orang percaya. Kenapa saya tekankan orang percaya? Karena Bapak Ibu harus mengerti, Tuhan itu omnipresent. Betul? Apa artinya omnipresent? Hadir di mana-mana. Saya mau tanya, di lokalisasi berarti Tuhan ada enggak? Ada. Di diskotik ada enggak? Ada, kok dia di mana-mana, omnipresent. Di mana-mana. Karena Tuhan itu maha hadir. Betul? Siapa yang bisa bersembunyi dari Tuhan? Anda bisa bersembunyi di kolong gitu. Di bawahnya kamera itu ada kolong, coba masuk. Sampai Daud berkata, ya pemazmur berkata, kemana aku harus bersembunyi dari rohmu? Sampai di tempat tinggi dia ada di mana saja. Karena dia omnipresent, karena dia maha hadir. Saya mau tanya sekarang, apakah setan maha hadir? Nah, ini gak belajar Alkitab, berarti saudara gak apa belum pernah saya ajarkan dah. Itu loh, keliruannya orang Kristen. Kok bisa setan maha hadir itu loh, siapa yang ngajarin? Setan tuh malaikat tuh tidak maha hadir. Yang maha kuasa, maha hadir, maha mulia, maha segalanya itu hanya Allah Bapa dari Yesus Kristus Tuhan dan Yesus Kristus. Mulai belajar wajahmu. Itu kelirumu, kelirunya saudara di situ. Setan tidak maha hadir. Setan tidak maha kuasa. Setan tidak maha besar. Sekarang mengerti? Yang maha itu cuman Allah sendiri. Tetapi kenapa setan kok bisa tahu Pak saya di sana di sini? Dan setan kan banyak saudara. 2/3 penghuni surga. Diseret semua malaikat-malaikat. Setan yang satu di sini dia tidak bisa hadir di Amerika. Tapi kok tahu yang di Amerika? Dikontak sama setan yang di sini. Bos, itu lagi perjalanan itu naik pesawat itu. Yang di pesawat tuyul-tuyul siap bos. Loh setan kan bahasanya 3 dimensi lebih atau 7 dimensi tembus. Setan itu kan tembus gitu. Ya toh? Nah Bapak Ibu Saudara, Allah hadir di mana-mana. Perhatikan kenapa orang percaya. Apakah orang Kristen orang percaya? Belum tentu saya katakan. Memang saudara percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kau tidak percaya akan firman-Nya. Memang kau percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kau tidak percaya akan kehadirannya. Kau tidak percaya akan kuasanya. Banyak orang percaya sama Tuhan Yesus, hanya ngomong doang. Tapi mereka tidak mengalami Tuhan. Karena tidak percaya. Allah maha hadir. Pertanyaannya, siapa yang bisa masuk hadiratnya? Itu yang terpenting. Hanya orang yang percaya hari ini. Yang memiliki darah Tuhan Yesus. Dia masuk hadiratnya. Amin. Apalagi kematian Tuhan Yesus
memberikan kesempatan saudara anytime ada dalam hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan bukan di luar saudara, tapi di dalam hati saudara. Anda full of the presence of God. Anda bisa penuh. Makanya ini dijaga saudara. Dijaga terus dalam hadirat Tuhan. Adam itu terpental keluar dari hadirat Tuhan. Nah, iblis mencoba Anda ditarik keluar. Caranya dicuri. Apa yang ada di hadiratnya diambil semua sama iblis. Dan iblis memakai pikiran saudara, perasaan saudara, hawa nafsu saudara. Apalagi iblis tahu saudara ini orang yang masih lemah, masih banyak kekurangan. Sehingga iblis mulai makai. Makanya orang kalau pelayanan baper, orang ini banyak kecurian. Baper itu bawa perasaan. Saudara, di dalam kekristenan gak dipakai perasaan itu. Yang dipakai hati. Itu bukan, kita gak punya belas kasihan. Belas kasihan kita tuh dari iman yang keluar. Saudara kalau pakai perasaan, ya murid-muridnya Tuhan Yesus ya gak ikut Tuhan Yesus. Perasaannya gak enak nih ya, ninggalin keluarga semua. Ada satu titik di mana Bapak Ibu Saudara tanpa itu semua. Karena ketika waktunya tiba, kita sudah tidak ada perasaan lagi. Tidak ada pikiran lagi. Tidak ada keinginan lagi. Yang ada hanya maut di depan kita. Kematian. Sebagaimana rasul-rasul ketika mereka harus mati karena Tuhan Yesus. Orang Kristen tidak baper sama sekali. Kalau saudara membangun hidup saudara seperti layaknya manusia duniawi, saudara tidak akan mencapai kesempurnaan. Kesempurnaan hanya dicapai oleh orang-orang yang sudah bisa mengosongkan diri. Itu tinggi saudara. Tuhan izinkan perkara-perkara terjadi untuk membawa saudara mengalami kelimpahan dalam Tuhan. Katakan amin. Tidak bisa orang berkata begini, Bapak harus sayang sama orang tua. Good toh, bagus ya. Hormat sama orang tua, bagus enggak? Bagus. Tapi one day Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak membenci orang tuamu, karena kamu tidak mengasihi aku lebih dari orang tuamu, kamu tidak layak untuk aku. Bagaimana itu? Bisa dipraktekkan bagaimana itu? Bukan kita tidak mengasihi orang tua, ada waktunya kita mengasihi. Tapi ada waktunya saudara, saudara akan mengasihi Tuhan Yesus lebih dari orang tua saudara. Bahkan kamu akan dianiaya oleh keluargamu sendiri. Bagaimana kalau begitu? Jadi yang saya pelajari dalam kekristenan itu independen. Dia tidak terhubung di dalam segala aspek kehidupan apapun. Dia tidak terpengaruh. Ketika saudara mulai dipengaruhi keimanan saudara dengan semua yang keadaan dunia, maka luntur imanmu itu. Gak bisa sampai kepada sempurna. Luntur pasti. Karena saudara mulai compromise, namanya kompromi. Ya sudahlah, ya sudahlah, ya sudahlah toh. Ya sudahlah, ya sudahlah, kan begitu toh. Ada waktunya kita ya sudahlah, tapi ada waktunya tidak. Bapak Ibu Saudara harus peka. Sebab kalau tidak, saudara akan kecurian semua. Banyak hal dalam semua sektor kehidupan saudara. Iman itu berdiri sendiri, independen. Ini yang kita mesti ngerti benar-benar. Supaya kita bisa memilih yang terbaik. Melakukan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau saudara masih mencampur adukan dengan perasaan,
kegagalan utama dalam pelayanan itu perasaan, saudara. Hancur sudah. Pasti hancur. Kalaupun sudah pelayananmu hanya nilainya hanya sedang, tidak akan mencapai maksimal, bahkan cum laude, nggak bisa. Kalau Tuhan Yesus pakai perasaan, saudara, dia bantu bapak ibunya, itu loh. Bikin kayu, tukang kayu, carpenter dia, tukang kayu. Pandai sekali Tuhan Yesus ukuran-ukuran. Umur 30 langsung ditinggal kok. Kalau Tuhan Yesus pakai perasaan, Tuhan Yesus itu pribadi yang disukai semua orang. Banyak cewek-cewek yang suka. Kalau pakai perasaan dan logika, kira-kira menikah itu. Makanya Bapak Ibu Saudara harus 40 hari ini melatih saudara independen. Katakan sama saya independen. Apa artinya independen? Pak Wibi ngomong independen dari tadi saya enggak ngerti apa itu. Itu loh beras, itu loh beras. Ya diparut, kok beras diparut? Tawas. Independen itu tidak tergantung. Imanmu tidak tergantung ekonomimu. Imanmu tidak tergantung kesehatanmu. Amin. Imanmu tidak tergantung prestasimu. Dan imanmu tidak tergantung segala aspek apapun. Bahkan pemerintahan yang ada di dunia ini, imanmu tidak tergantung. Karena itu ada ayatnya 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5, pegang khususnya di ayat 5. Kalau saudara tidak ngerti ini, Kristenmu Kristen tanggung. Katakan amin. Jadi saudara, dalam kekristenan itu kacamata kita ini harus kacamata Tuhan Yesus. Tidak bisa kacamata nenek moyang. Kacamatanya motivator dunia atau ahli di bidang-bidang kehidupan yang pandai-pandai karena mereka human being. Kekristenan di atas human being. Human being apa maneh Pak Febi, human being. Kemanusiaan. Hak asasi manusia. Nanti musuh kekristenan itu hak asasi manusia. Itu musuhnya loh. Antikris di sana loh nanti. LGBT diterima hak asasi manusia. Anda bebas. Oh, namanya saya urusan apa? Saya LGBT, saya lesbian, saya homoseks. Itu kan saya nggak ngerugikan kamu kok ngomel kan gitu. Nah, iblis masuk di sana. Nah ini sekarang sudah didesain saudara. Di atas ini iblis sudah desain semua loh. Ya makanya 10 tahun ke depan kita di bawah Tuhan penuh kita. 1 Yohanes 5 tolong ayat pertama. Saya tunjukkan buat saudara supaya saudara mengerti bahwa kekristenan itu beda. Semakin naik 27 ini saya ngerasakan, wah gak bisa ini. Independen saudara, tidak tergantung sama sekali. Karena seseorang waktu ngalami kematian, dia independen. Tante Lingme ada yang diajak sama Tante Lingme kemarin, diberitahu ada independen. Saudara harus ngerti itu. Suami istri, orang tua anak, apalagi mertuamu. Ngerti? Menantumu, yang orang tua anak, suami istri aja independen. Kita realita, independen. Makanya kita membangunnya sekarang ini. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, katakan amin. Kita lahir baru. Setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, itu Allah yang melahirkan. Bapa mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Bapa serta melakukan apa? Perintah-perintahnya. 3. Sebab inilah kasih kepada Allah,
Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Saudara, perintahnya ini sesuai dunia atau tidak? Tidak. Bagaimana seseorang meninggalkan orang tuanya? Lihat saudara, keluarganya, sanak saudaranya, sukunya, bangsanya. Masuk akal? Tidak. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Karena apa? Love. Saudara kalau sudah falling in love dengan Tuhan Yesus, falling in love dengan Bapa, saudara akan berani mengambil keputusan melakukan semuanya. Gak bisa lagi diukur. Orang dunia pasti ngomong goblok kamu, bodoh. Itu urusan kamu. Gak bisa. Kalau kita diajar love ya, saling mengasihi, kasih yang diajarkan dunia dengan kasih Tuhan Yesus yang ajarkan beda. Di atas kasih Tuhan Yesus itu korban berani. Tinggalkan. Gila nggak orang nutup pekerjaan dan hanya melayani Tuhan? Apa gak gila? Orang tidak menikah hanya untuk melayani Tuhan, kan gila itu. Tapi benar nggak dia ada bantuan? Benar, upahnya besar di surga. Udah masuk akal, nggak bisa. Sebab semua yang lahir dari Allah apa? Mengalahkan dunia. Semua sektor kehidupan. Itu bukan berarti kita tidak praktek di pada setiap sektor kehidupan. Praktek saudara. Menyatakan kasih Allah, menyatakan firman-Nya, kebaikannya. Tapi lebih dari semua itu. Mungkin yang kita praktekkan hanya maybe 75% lah. Masih sisa 25% ini yang gila. Itu nanti itu dipakai. Satu kali saudara menghadapi tekanan, disitulah Anda keluarkan yang 25, 100 langsung. Wah itu udah mencelek orang bilang udah. Tapi bagi Tuhan justru yang bodoh itu dipakai Tuhan untuk memuliakan Yesus Kristus. Katakan amin. Ya itulah saudara kekristenan. Tidak ada orang mengajari kekristenan, oh harus begini, dari mana kamu tahu? Sesuai dengan apa yang diajarkan dunia, nggak ada di atasnya. Yang pasti kekristenan itu dia tidak melanggar norma masyarakat, tapi melampaui norma itu. Terkadang Bapak Ibu Saudara harus diusir dari lingkungan saudara. Mungkin karena saudara tidak mau ikut sesuatu yang mereka ambil di hari Minggu. Mereka tahu tuh, makanya langsung saya tulis KTP saya kan pendeta gitu. Mau KTP-nya ditulis pendeta semua? Mau tak izinkan sinode tak angkat pendeta semua? Tapi saudara harus tahu pendeta itu siapa. Dia tahu pendeta, di airport lang tahu pendeta. Oh Pak Pendeta, langsung begini. Bagaimana Minggu saya disuruh ikut lingkungan. Kalau saya balik bagaimana? Hari ibadahku, hari ibadahmu di Minggu. Aku di kebalikannya. Kamu ngadakan apa? Kan ngejar kita pasti. Katakan amin. Yaitu melampaui. Maka kita harus pintar bijak ngaturnya. Karena semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Katakan amin. Dunia ya semua yang ada. Sektor kehidupan, mau sekolah, mau anak. Apakah harus anak itu sekolah? Punya uang ya sekolahin. Kalau enggak punya uang gimana? Ya nanti kalau memang waktunya sekolah ya sekolah. Tapi ada enggak anak enggak sekolah, tapi dia langsung sekolah Alkitab? Normal? Enggak normal. Masa depanmu apa? Mau jadi apa? Pendeta makan apa? Ya nasi. Masuk kerikil. Siapa yang gaji kamu? Minta maaf cilakanya, tanda kutip ya. Orang-orang berbondong sekolah Alkitab, cari gaji. Cari kerja di gereja.
Saya dulu pernah support orang sekolah Alkitab. Itu saya belum jadi pendeta loh saudara. Masih jemaat. Kalau kita kan sudah pendoa. Kalau dulu kan enggak ngerti. Tapi hati saya tergerak. Saya kasih, saya dukung. Begitu lulus, kontak saya mau cari kerja Pak. Kerja di mana kamu? Saya tanya. Di gereja, tidak ada saya bilang. Datang, waktu itu saya kan digembalakan di satu gereja. Datang, duduk, layani. Tidak usah nunggu diterima atau tidak. Lah nunggu bawa proposal ini saudara. Model apa ini? Mau sekolah Alkitab kok keluar bawa proposal ke gereja mau kerja. Yuk datang ke kampung-kampung beritakan Injil. Doakan orang. Itu udah kerjanya pendeta, katakan amin. Kok bingung? Nah, terus ngapain kamu? Lah enggak ada kerjaan. Terus ngapain? Main game Pak. Pak bola. Maaf, saya paling tidak suka. Saya geloh saya kan support. Saya kerja, saya juga support untuk supaya sekolah Alkitab. Tapi ya gitu, mentalnya itu kerja. Loh, masalah kamu nanti diberikan persembahan itu bagiannya Tuhan gitu loh. Amin. Datanglah di mana gereja yang Tuhan tetapkan, di situ mengabdi. Dan kalau memang kamu layak ditetapkan untuk dipakai menjadi orang-orang yang menerima apa yang Tuhan beri, ya itu kehendak Tuhan. Bukan menjadi tujuan, katakan amin. Nah ini loh Bapak Ibu Saudara yang terjadi. Nah kembali ke anak-anak tadi saya katakan. Ada orang-orang yang tidak melakukan seperti yang dunia lakukan. Dan anehnya, perhatikan ya. Anehnya justru hal ini dikerjakan oleh bidat-bidat Kristen. Itu loh. Saudara tahu bidat? Bidat itu yang dianggap Kristen, Kristennya menyimpang. Ada di Kota Malang. Kelompok ini saudara, itu semua ekstrem banget saudara. Sudah tidak mengikuti dunia sama sekali. Wanitanya saudara sampai hari ini di luar negeri kalau saudara, enggak ada yang pakai pakaian kayak maaf ya kayak saudara, kayak model-model, udah ada. Panjang semua, kelok. Enggak boleh dan mereka menikah khusus kelompok ini. Sampai hari ini berkembang. Tapi dianggap bidat. Tapi yang Kristen pada umumnya gimana? Minta maaf saudara. Hancur. Pakaiannya hancur. Gaya hidupnya hancur. Rata-rata loh saudara. Karena mereka tidak pernah mengalahkan dunia. Ajaran hari ini saudara masuk ke dunia. Gila enggak saudara? Nah ini yang Tuhan itu mau tunjukkan. Memang kamu di dunianya, tapi jangan pakai cara dunia. Ikut-ikutan. Yang wanita ikut-ikutan. Aduh ya Tuhan, angel bisa jadi. Angel ya. Angel saudara, angel. Saya aja udah habis kata-kata saya. Apalagi anak-anak muda sekarang. Angel. Angel saudara, angel. Haleluya. Jadi apakah kita mengasihi Tuhan? Setengah, saya kasih tahu. Setengah kamu itu. Tidak ada sempurna. Inilah kasih kepada Allah. Kamu menuruti perintah-perintahnya. Tidak, saya bilang. Kamu cuma takut masuk neraka. Kamu tidak praktek Kristen. Sungguh loh saudara. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Jadi iman kita di atas semua yang ada di dunia. Sebut yang di dunia. Sektor kehidupan itu keluarga. Imanmu di atas keluarga. Pendidikan. Kesehatan. Kesenian. Media massa. Ekonomi. Sosial. Politik. Budaya. Marketplace. Pasar tradisional. Mall-mall. Plaza-plaza. Perdagangan. Tempat hiburan. Karaoke. Diskotik, lokalisasi, prostitusi online, penjara-penjara, mafia-mafia, sektor pariwisata, perdagangan,
perusahaan dan semuanya, kantor-kantor. Beda di atas. Bukan berarti saudara menghindar dari dunia, tidak. Tapi imanmu di atas itu saya katakan, pakai 75% jadi berkat. Tapi ada waktunya keluarkan 25% kalau Anda direbut oleh dunia, dicuri apa yang disediakan Allah, keluarkan yang 25%. Kartu as mati, cepret gitu. Langsung orang akan bertobat dan mereka akan melihat bahwa Tuhan Yesus ada dalam hidupmu. Memang seakan-akan kita ini takut, seakan-akan bagi mereka, oh itu kerja keras, oh kamu enggak tahu aku masih punya 25. Jangan ikat aku. Kalau ikat aku keluarkan kartu asku. Teng, begitu keluar, gila sudah, pedot langsung hari itu. Ditinggal pekerjaannya langsung. Ada yang berani begitu? Makan apa Pak aku? Ya nasi, saya bilang nasi, masuk gamping. Ada yang berani? Sudah lamaran, udah tinggal hari H. 75% Anda pakai. Tapi ada prinsip satu yang gak bisa Anda harus langgar. Keluarkan kartu as, cepret. Out, keluar. Gak jadi, undangan sudah disebar. Ya udah, berani? Gak berani. Ya tak? Karena Tuhan kita itu perut sebetulnya. Jadi gambarnya, saya kan nggak buka perut saudara. Coba tak buka itu ada gambar Tuhan Yesus brewok di sini. Itu perutmu. Kelihatan dengan mata roh, tak buka satu-satu. Kelihatan enggak gambarnya apa? Holy Spirit, merpati atau brewok? Brewok. Oh merpati. Oh merpati. Kelihatan. Yang ngerti tepuk tangan buat Tuhan. Jadi iman kita, iman itu hadirat Tuhan. Ini loh saudara, kalau saudara tidak ngerti independen, kamu ketipu. Nanti tidak bisa sekolah, anak-anak muda, sedih. Dulu saya begitu. Tidak dapet jodoh, aduh rasanya madesu, aku ini doh orang tidak laku. Itu kan orang dunia. Tidak punya anak, berliani. Bukan berarti tidak boleh usaha. Sudah tak doakan tumpang tangan, tumpang kaki, tumpang bokong barang. Tak lunggui kok sampean. Sedangkan saya di luar kota, ketemu di parkiran, saya rangkul orang, tahun depan punya anak. Belendung. Nah sedang domba saya doakan tumpang tangan, tumpang kaki, duduk sekali. Ada yang saya lihat di sini, orang Jember ngelihat gitu, saya ngelihat Pak Febi kok ngelihat perut saya, padahal saya sudah tutup loh ini. Belendung. Saya kasih tahu ya, 75% lakukan apa yang dunia, Anda jadi berkat. Tapi kalau engkau ditekan karena Kristus, keluarkan kartu as 25%. Sempurna, cepol langsung. Tepuk tangan. Siap? Jangan mau saudara. Jangan mau. Tidak bisa begitu. Pak Febi ekstrim. Biarin, enggak apa-apa. Ini sebetulnya kan masih ada besok ya. Saat itu saya selesaikan yang Yohanes 10. 2 menit aja. Jadi Bapak Ibu harus ngerti ini dulu. Karena saya mau ngomong hadirat itu. Gitu loh. Tuhan tuh bawa saudara di hadiratnya. Nah hadirat ini itu kelimpahan yang Tuhan beri di dalam hati saudara. Sampai saudara ngerti. Kalau saudara tidak ngerti dirimu, ya sulit saudara. Sulit sekali. Sampai mati ya tidak tahu saudara. Maka saya ajarkan Bapak Ibu Saudara supaya mengerti bahwa Tuhan Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan hidup ini adalah hidup di dalam hadirat Tuhan itu. Di dalam Allah itu sendiri. Melalui Yesus Kristus saudara menemukan hidup. Dulu saya hidup tapi tidak hidup. Ketika ketemu Tuhan Yesus saya mengalami kehidupan karena apa? Dosa-dosa saya diampuni. Lega. Plong saudara. Ketika dosa diampuni buka pintu surga. Masuklah segala sesuatu yang datang dari surga penuh.
Nekat saudara. Makanya orang kalau udah ketemu Tuhan Yesus pertama, saya kan tahun 98 ketemu. Ya sampai hari ini saya. Gak seperti orang Kristen, ketemu, nanti 1 tahun, 2 tahun, hilang maneh. Nanti 3 tahun lagi muncul lagi. Kemudian kapal selam ya. Kapal selam apa empek sampean itu. Haleluya. Sekali ketemu Tuhan Yesus selamanya kita terbang tinggi. Anggap saja yang kapal selam itu hari ini adalah awal pertemuan. Itu kuncinya. Jadi hidup ini menemukan karena saudara diampuni. Syaratnya orang diampuni pertobatan, terima Tuhan Yesus. Dan kemudian dia mengalami kepenuhan. Damai sejahtera yang dari surga itu hadirat Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Bahkan bukan cuma mempunyai hidup tapi mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, ini nyata ditunjukkan. Kalau saudara kelimpahan maka imanmu kuat. Kenapa ada orang gampang sekali kompromi? Karena enggak penuh gitu. Kalau saudara enggak penuh, kalah kamu. Walaupun itu tidak bisa dijelaskan dengan serta-merta, tergantung pekerjaan Roh Kudus dalam hidupmu masing-masing. Sama seperti Tuhan Yesus, perkataan-perkataan Tuhan Yesus tidak bisa dimengerti oleh orang yang tidak punya roh. Tuhan Yesus berkata, kamu mau ikut aku? Mereka berkata, izinkan kami pamit dulu. Kalau orang ikut aku menoleh ke belakang, dia tidak layak. Udah gitu ini, mau pamit tuh enggak boleh. Nah di sini kan sering pamit. Haleluya. Enggak boleh apa pamit timbangan dewe. Makanya saya kan sudah tutup. Saya sudah enggak terima loh, enggak usah loh. Timbang sendiri. Tiba seruwet aku. Saya mau nguburkan bapak saya. Jawab Tuhan Yesus apa? Biarkan orang mati, nguburkan orang mati. Kira-kira mau ikut Tuhan Yesus enggak gitu? Edan nih, gila ini orang. Umum enggak mau nguburkan bapak ditegur begitu? Umum enggak? Umum enggak? Enggak umum. Masih lanjut ikut Tuhan atau enggak? Kenapa kok saudara masih lanjut? Karena saudara sudah ditentukan dari semula untuk menjadi anak Allah. Tuhan berkati. Kami bersyukur. Ajar kami terus mengerti kebenaran yang hakiki. Kami tidak keluar dari destiny Tuhan. Kami kuat menghadapi semua yang ada di dunia. Kami tidak kompromi, kami tidak lebur. Tapi kami berdiri, iman kami tangguh, kokoh, kuat selama-lamanya. Independen. Hamba menyerahkan 24 pintu gerbang surga dalam tanganmu. Malam hari yang bertugas Tuhan pakai dengan luar biasa imam-imammu. Besok pagi hari ke-28 kami ibadah raya pagi dan sore. Bapa, lawatanmu turun atas umatmu. Terima kasih Bapa. Saat ini Bapak Ibu Saudara, buka kedua tanganmu, terimalah pengurapan minyak dan anggur, persetujuan dengan tubuh dan darah Putra Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan, dan berkat kehidupan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. God bless you all.